Bagaimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan ya, kesempatan kita masih boleh beribadah pada sore hari ini. Saudara-saudara, ada seorang pendeta yang bernama Andrew Wilson. Beliau adalah gembala dari King's Church di London. Tahun lalu sebanyak 3 kali bertanya kepada sekumpulan orang Kristen. Yang ditanyakan adalah, ketika Anda membaca Alkitab, apa kisah-kisah yang bother you? Apa kisah-kisah yang membuat saudara merasa agak terganggu begitu? Dan dia dapati saudara ada berbagai respons. Ada yang mengatakan kisah banjir global ya, di zaman Nabi Nuh. Ada yang mengatakan soal penghancuran Sodom dan Gomora, soal conquest of Canaan, seperti ini saudara. Cukup banyak saudara. Yang menarik, dia dapati dalam 3 kali pertanyaan itu ada satu kisah yang dikemukakan oleh mereka, yaitu kisah ini saudara. Next slide. Elisa dengan 2 bear. Saudara familiar dengan kisah ini? Sekarang kita baca ya, 2 Raja-Raja pasal kedua ayat 23 sampai 25. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu baru saja kami baca. Sekarang tolong bukakan hati kami, pusatkan pikiran kami sehingga kami bisa memahami apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami sore hari ini. Berkati kami di sini, di English Sanctuary, di kelas-kelas sekolah minggu, maupun di gereja Tuhan, di mana firman Tuhan diberitakan saat ini. Bantulah hamba-Mu ya Tuhan, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika tadi membaca kisah ini gimana? Ada sesuatu yang mengusik hati saudara? Ceritanya ini saudara, Nabi Elisa baru saja melakukan satu mukjizat yang besar di sungai di kota Yeriko. Setelah tuannya atau mentornya diangkat Tuhan ke surga, siapa namanya? Elia. Dia kemudian didatangi penduduk di kota Yeriko, minta tolong karena sumber air di kota Yeriko itu sudah tercemar sehingga banyak ibu hamil ketika meminum dari mata air itu bayinya keguguran, saudara. Kemudian Elisa minta mereka bawa itu segenggam atau ya ditaruh di pinggan baru garam. Setelah mereka bawa dan serahkan garam itu kepada Elisa, dia pergi ke mata air, ditaburkan garam itu, dan seketika airnya menjadi jernih. Tidak lagi ada racun yang mengakibatkan sakit atau lagi kematian. Nah, saudara, dari kota Yeriko itu dikatakan Elisa pergi dari sana ke Betel, saudara. Ya.
Lalu apa yang terjadi ketika dia sedang mendaki? Jadi battle itu tepatnya agak naik, saudara. Dari belakang dia dengar suara anak-anak, hei botak. Ini terjemahnya macam-macam. Ada di dalam bahasa Inggris yang menerjemahkan, get out of here. Diusir, saudara, suruh pergi, kamu si botak pergi, jangan datang ke sini. Kalau di bahasa Indonesia, ini seperti NIV, naiklah botak. Jadi ada sekelompok anak-anak yang mengejek dia, saudara. Ya, anak usil ya, saudara ya. Tidak tahu kenapa kok diejek, entah karena memang dia betul-betul botak dan penampilannya agak nyentrik atau bagaimana. Waktu Elisa noleh dan melihat anak-anak itu, dia marah, saudara. Padahal yang menggoda siapa di sini? Anak-anak. Elisa berpaling ke belakang, lalu mengutuki anak-anak itu, saudara, pakai nama Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dua beruang ini yang mungkin tadinya lagi di sungai, menikmati ikan salmon, saudara, seakan-akan langsung diperintahkan sama Tuhan, attack, gitu ya. Lalu dua serigala ini tadi disebutkan tiba-tiba keluar dari hutan, saudara, mengejar anak-anak yang mengolok-ngolok Elisa itu. Nah, saudara merasa terganggu tidak di sini? Orang tua gitu kok ya gampang tersinggung sih. Apalagi nabi loh, mbok yang sabar gitu kan. Mbok jangan gampang tersungging. Itu kan ya. Masa misalnya saudara Pak Bruce diejek begitu, dia tidak akan menuruti, misalnya jadi marah karena apa? Maklumlah, mereka juga mungkin tidak benar. Ini namanya nabi besar, saudara. Elisa diejek begitu, marah, saudara. Dan yang lebih mengherankan lagi, saudara, Tuhan itu malah nuruti, saudara. Mestinya kan Tuhan itu ngasih tahu sama Elisa, udahlah, sama anak kecil gitu kok ya, kamu kok ngambil hati, jangan gampang tersinggung begitu. Atau mungkin kalau tidak Tuhan biarin aja lah, Tuhan geleng-geleng aja, lihat ini ya, kok gampang marah begitu. Enggak loh, saudara. Tuhan malah betul-betul menggerakkan dua beruang tadi. Karena beruang tadi nggak mungkin datang sendiri, saudara. Dan yang mengerikan di sini disebutkan, lalu beruang itu mencabik dari mereka 42 orang anak. Wah, kok Tuhan kejam ya? Gitu ya. Tuhannya kok kayak gitu ya? Mari, saudara. Sampai ada surat kabar di London yang ketika mengomentari soal ini, mereka bilang, wah, Tuhannya kok tidak punya sense of humor ya? Kok begitu tega? Feed children to bears, katanya. Nah, apakah memang seperti itu, saudara? Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar satu prinsip yang penting tentang bagaimana kita memahami Alkitab. Ya. Di dalam kita belajar akan Alkitab, itu ada yang disebut prinsip hermeneutik, saudara, atau prinsip-prinsip di dalam menafsirkan Alkitab. Nah, disinilah kenapa orang-orang yang terpanggil untuk menjadi pendeta, untuk melayani sebagai hamba Tuhan itu perlu sekolah. Jadi bukan cuma bidang-bidang lain yang membutuhkan waktu 5-10 tahun, tetapi untuk menjadi seorang pengajar Alkitab, maka perlu juga belajar, saudara. Saya sendiri belajar kalau mulai dari lulus SMA sampai sekarang ini saya hitung-hitung 12 tahun lebih, saudara. Ya. Kenapa itu diperlukan? Karena memang untuk mengerti Alkitab ini tidak cukup kita hanya berdoa, lalu kita baca seperti tadi, saudara, dan kita lalu menafsirkan sendiri.
Tidak boleh seperti itu. Kalau begitu nanti kita bisa salah memahami. Nah, ada 5 prinsip saudara yang saya siarkan secara cepat di dalam mencoba memahami bagian-bagian dari firman Tuhan itu. Yang pertama itu, prinsip yang pertama itu lexical syntactical analysis. Atau saudara bisa kelihatan dari belakangnya. Ini maksudnya, ketika kita belajar satu perikop, kita memperhatikan kata atau kalimat yang dipakai di ayat itu oleh sang penulis, saudara. Ya, jadi ini memperhatikan words yang dipakai dan bagaimana sang penulis itu memakai kata itu. Juga diperhatikan tensesnya, saudara. Ini past tense, sudah terjadi, atau yang penulis maksudkan continuous, terus menerus, atau future akan terjadi. Itu kita analisa, saudara, kata-kata yang dipakai di dalam bagian itu, saudara. Jadi yang pertama ini, usaha untuk memahami Alkitab lebih menekankan berusaha memahami teks. Saya beri contoh begini, ya. Kalau saudara membaca khususnya di Perjanjian Baru, kebetulan ini mau Valentine kan ya, itu ada satu kata yaitu kasih. Di dalam bahasa Indonesia itu disebut kasih. Tapi kalau kita pelajari dari segi lexical syntactical analysis, saudara, kita kembali ke bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ternyata kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kasih atau love itu bahasa aslinya bisa 4 macam, saudara. Yaitu apa? Kita pernah bahas ini di Bible Study. Bisa agape, bisa eros, bisa storge, bisa phileo. Nah, saudara lihat ini. Kalau kita baca bahasa Indonesia aja sama semua kasih. Tapi begitu kita selidiki dalam bahasa aslinya, 4-nya itu lain, saudara. Jadi 4 kata kasih itu memiliki pengertian yang berbeda. Oke. Nah, ini yang dimaksud tadi lexical. Prinsip yang kedua itu yang disebut historical atau cultural analysis. Kita memperhatikan sejarahnya itu bagaimana, waktu ayat itu ditulis, latar belakang kebudayaan yang ada waktu itu bagaimana. Karena kita tahu masing-masing bangsa, suku bangsa itu punya kebudayaan masing-masing. Jangankan kita mau berbicara kebudayaan Alkitab, saudara, ini berarti berapa? 2000-3000 tahun yang lalu kan? Untuk hari ini saja, saudara, hari ini kita yang hidup di abad 21 ini, ternyata kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan tiap bangsa itu bisa beda-beda. Contoh simpel saja, ya. Ini kita kan punya sekarang part-time student minister, Pastor David Yun. Kami suka ngomong karena kami juga ada persekutuan sendiri, saudara. Di situ saling belajar juga bersama dengan istrinya. Kalau kita di Indonesia ketemu orang seringnya apa? Salaman kan ya. Kalau orang Korea sebetulnya culture mereka bukan salaman, saudara. Tapi apa? Ada yang tahu? Kalau greet orang, bow. Ya. Indonesia juga sebetulnya kalau asli Indonesia bukan salaman gini ya. Kalau orang Jawa itu 2 tangan gitu. Kalau orang Amerika apa? Hak. Ya. Orang Asia jarang loh, gitu. Ya, itu kan dari sini. Waktu saya di Belanda, saudara, saya juga kaget waktu itu sama hostnya. Saya datang, bukan cuma dihap, saudara, dicium pipi kiri, habis itu pipi kanan, saudara. Dan rupanya itu tradisi di sana. Ciumnya tidak cuma 1 kali, saudara, kiri kanan. Saya lihat ini menyangkut apa? Culture. Makanya kalau saudara nanti menemui ayat Alkitab, seorang wanita tidak boleh berbicara di depan pertemuan-pertemuan jemaat. Nah, kita perlu lihat culture-nya waktu itu tuh bagaimana gitu. Berarti ya di sini ya. Jadi ini kita perhatikan historical cultural analysis. Otherwise, saudara, Alkitab yang ditulis 2000-3000 tahun yang lalu itu bagi kita membingungkan hari ini. Oke? Yang ketiga, contextual analysis. Artinya, saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita perlu melihat konteksnya. Konteks penulis waktu itu berada di mana, sedang ngapain, konteks yang membaca atau penerima surat
itu juga dalam situasi seperti apa. Karena ini sangat mempengaruhi saudara pemahaman dari Alkitab tersebut. Saya beri contoh. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, di mana dia bilang bersukacitalah, bersukacitalah. Dia lagi di mana itu saudara? Di Lek Tahu, Yosemite, atau lagi di mana itu? Ada yang tahu? Di penjara. Nah saudara, ketika kita tahu konteksnya, wow, dia sendiri sedang di penjara, kakinya dirantai, tinggal di tempat yang begitu pengap, dan tidak tahu apakah dia akan dibebaskan atau dihukum mati, masih bisa menulis surat kepada jemaat di Filipi, menghibur mereka untuk bersukacita senantiasa. Saya lihat di situ, ya, powerful saudara. Kalau kita melihat mengenai konteks penulisan. Yang keempat saudara, theological analysis. Ini artinya apa? Kita mencoba memahami pengajaran theos, Allah, ya, tentang Allah, tentang kebenarannya. Nah, ini lebih berkaitan dengan doktrin, saudara. Bidat atau nabi-nabi palsu yang juga memakai Alkitab itu bisa salah di dalam mengajarkan Alkitab. Kenapa? Jatuh di dalam hal ini saudara, theological analysis. Mereka mungkin hanya mengutip satu ayat, dua ayat, lalu mendirikan doktrin, mendirikan pengajaran. Padahal saudara, untuk kita bisa memahami satu doktrin, entah itu doktrin Allah, doktrin manusia, dan sebagainya, kita harus melihat itu secara keseluruhan di dalam Alkitab. Contohnya misalnya yang simpel saja, doktrin tentang karunia roh. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh mengenai karunia roh, buku apa saja yang harus kita baca? Ayo, yang berbicara tentang karunia roh. Kisah Para Rasul, betul. Apalagi? 1 Korintus. Apalagi Roma, apalagi Efesus. Jadi di sini untuk mengerti apa yang Alkitab ajarkan tentang karunia roh, 4 buku itu tidak boleh kita lewatkan. Apa itu yang dibahas oleh Dr. Lukas maupun oleh Rasul Paulus? Oleh Rasul Paulus pun ada 3 tempat di situ. Di situ kita pelajari supaya pengajaran yang kita peroleh itu merupakan pengajaran yang sudah didasari studi yang sungguh-sungguh. Yang terakhir, prinsip yang disebut special literary analysis. Kira-kira apa nih literary? Berkaitan dengan literatur, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, gaya penulisan juga bentuk tulisan di Alkitab ini macam-macam, saudara. Di Alkitab ini ada apa? Ayo, ada yang bersifat sejarah, betul? Kalau saudara baca kitab Raja-Raja, Tawarik itu berbicara mengenai sejarah. Ada juga yang berupa apa? Puisi. Di kitab mana itu? Mazmur, Amsal. Ada yang bersifat nubuatan-nubuatan. Di kitab mana itu? Para nabi, termasuk juga kitab Wahyu. Ada yang bersifat pengajaran. Di dalam surat-surat Rasul Paulus misalnya. Kitab Roma itu doktrin-doktrin. Ada yang bersifat narasi, cerita. Kitab Injil misalnya, itu kan seperti cerita itu saudara, tentang perjalanan dan kegiatan-kegiatan Yesus. Ada juga yang bersifat apokaliptik, yaitu tentang masa depan. Itu kitab apa? Wahyu. Belum lagi juga yang bersifat surat-surat, seperti surat kepada jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, dan sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan ini.
ketika kita membaca, ini termasuk jenis apa ya? Kalau jenisnya itu puisi, ya kita jangan menginterpretasikan secara hurufiah, karena itu puisi kan tidak bisa, saudara. Tapi kalau doktrin, pengajaran, nah itu bisa. Nah, berdasarkan ini sekarang ya, prinsip-prinsip 5 ini, kita coba analisa kisah Nabi Elisa dengan 2 bear tadi. Ya, ini bear beneran, saudara. Bukan honey bear ya. Ini bear yang mungkin grizzly bear atau black bear yang memang betul-betul buas. Kalau dilihat ini jenisnya jenis fiktif, jenis kayak puitif atau cerita real ini, saudara. Nabi Elisa real, ya real. Tidak ada indikasi ini parable atau perumpamaan itu tidak real. Ini real, saudara. Nah, coba kita sekarang memakai prinsip-prinsip ini untuk memahami kisah ini. Oke? Disebutkan tadi tentang anak-anak yang mencemoohkan Nabi Elisa. Saya selidiki itu. Anak-anak, bahkan di Alkitab bahasa Inggris ada yang menyebutkan small children atau little child. Little child itu bayangannya umur berapa kira-kira, saudara? 5-6 tahun, mungkin 7 tahun. Paling besar mungkin Sak Charlie ya 8 tahun, 9 tahun begitu. Nah, dari bahasa aslinya, saudara, kita selidiki. Yang diterjemahkan little child itu bahasa Ibraninya apa? Lalu kita lihat kata Ibrani yang sama ini dipakai di Alkitab di bagian lain menunjuk siapa? Ternyata ini saya dapatkan, saudara. Kata anak-anak atau kalau di bahasa Indonesia di sini disebutkan ya anak-anak aja ya, bukan little child, anak-anak. Itu kata yang sama di ayat ke-23 ini dipakai untuk menyebut Yusuf yang berusia 17 tahun. Oke? Kata ini yang sama juga dipakai untuk menunjuk Joshua yang melayani tabernakel di samping Musa. Kata anak-anak ini juga dipakai untuk menunjuk kepada Abimelek, armor bearer. Apa ini? Yang membantu Jenderal Abimelek membawakan senjata-senjatanya. Anak umur 6 tahun bisa tidak kuat, tidak membawa senjata, pedang, tombak yang dari besi beneran, saudara. Dan yang menarik, saudara, kata anak-anak ini juga kata yang sama. Kita tadi lihat prinsip tadi kan, juga dipakai untuk Daud ketika dia melawan Goliat. Lebih lanjut lagi, kata ini juga dipakai menunjuk kepada Salomo, saudara, yang waktu itu sebetulnya sudah cukup dewasa. Malah dia sendiri menyebut diri little child, saudara, di 1 Raja-Raja pasal 3. Nah, saudara, berarti apa? Sekarang kita ada gambaran kan? Yang mencemooh Nabi Elisa itu anak-anak kecil, umur 6 atau 8 tahun, atau paling tidak sudah 17 tahun, bahkan yang adult, saudara. Berdasarkan analisa bahasa, paling tidak anak ini teenager, saudara, bukan anak kecil lagi. Ini kan beda ya, saudara ya, beda ya? Mengikuti ya, saudara ya. Oke? Nah, sekarang kita analisa anak-anak remaja tadi muncul dari kota mana? Ayo, saudara. Betel, ya, disebutkan tadi ayat ke-23, Elisa pergi dari sana ke Betel. Kita selidiki kota Betel waktu itu tuh seperti apa. Ternyata, saudara, ini bukan sekedar kota yang biasa. Kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal 12, Betel disebutkan merupakan 2 pusat kota penyembahan berhala di zaman Israel itu, saudara. Disebutkan di kota itu Jerobeam, Raja Jerobeam, membangun golden calf and worship di sana, saudara. Jadi di
kota Betel itu terdapat tempat penyembahan berhala di mana umat Allah yang sudah meninggalkan Yosua membuat patung golden calf itu, anak lembu emas, dan menyembah dewa-dewi di kota Betel itu. Nah, di sini kita lihat tadi, anak-anak remaja tadi, ini kira-kira cuma iseng karena melihat Nabi Elisa botak, atau ada unsur lain, saudara? Karena mereka datang dari kota Betel, dan mereka sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa, bagaimana dia meneruskan pelayanan yang luar biasa dari Nabi Elia. Makanya mereka ketika melihat Elisa datang, mereka bilang, pergi dari sini. Ditambah tadi, pakai istilah botak dan sebagainya. Nah, berarti di sini kita lihat ini bukan sekedar mencemooh, bukan sekedar ngata-ngatain, menghina secara penampilan fisik. Ini ada faktor spiritual di belakangnya, saudara. Mereka tidak mau menerima kehadiran Nabi yang sesungguhnya, Nabi yang Allah utus, saudara. Bisa mengikuti sampai di sini? Ya. Lebih lanjut dalam hal teologikal, mereka mendengar Nabi Elia sudah diangkat ke surga. Siapa Elia? Mentornya Elisa, kepalanya Elisa. Di dalam bahasa Inggris, ya, itu kata botak tadi apa? Bald head. Ada headnya, saudara. Nah, ini dikaitkan head, ya, ini menarik, ada yang penafsir yang menyatakan ini kaitan sebetulnya ejekan, ya, kepada Elisa, di mana head dia, kepala dia secara spiritual itu sudah meninggalkan dia. Kalau tadinya didampingi Nabi Elia, wah, dia perkasa, powerful. Sekarang Nabi Elia sudah diangkat ke surga, dia tidak berdaya, saudara. Sehingga mereka mengejek-ejek si Nabi Elisa ini. Oke, sampai di situ ya. Kita lanjutkan. Setelah kisah itu tadi berakhir, disebutkan Nabi Elisa pergi kemana? Gunung Karmel. Gunung Karmel. Nah, kembali lagi konteks. Oke, tadi kan kita belajar konteks, termasuk tempat dan sebagainya. Saudara ingat apa yang terjadi di Gunung Karmel sebelum peristiwa ini? Ada yang ingat? Nabi Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal, saudara. Ingat waktu itu Nabi Elia berdoa untuk supaya hujan turun, betul? Karena kekeringan terjadi, mereka mau kompetisi siapa Tuhannya yang mendengarkan doa mereka untuk menurunkan hujan. 450 nabi Baal menggores tubuh mereka dengan benda-benda tajam, berteriak berseru kepada Baal, minta supaya hujan diturunkan. Tidak terjadi apa-apa. Begitu Nabi Elia berdoa, hujan turun begitu lebatnya. Di Gunung Karmel itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dialah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang mendengar doa umatnya, Allah pencipta alam semesta. Nah, disebutkan di sini Elisa setelah peristiwa di Betel tadi, dia mau menuju ke Gunung Karmel, saudara. Saudara penafsir melihat ini ada satu kemiripan dengan apa yang Nabi Elia lakukan. Apa yang Elisa perbuat dengan mengutuki remaja, bukan anak-anak lagi, saudara. Kita sudah tahu jelas di sini bukan anak kecil lagi. Menurut bahasa asli yang dimaksud anak-anak itu remaja, bahkan pemuda, yang bukan sekedar mengejek penampilan Elisa, tetapi yang mungkin juga mereka ini bekerja di kuil-kuil yang ada di kota Betel itu. Mereka yang menolak kehadiran Nabi Allah ini
maka disitulah Nabi Elisa seperti Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, maka Nabi Elisa mengalahkan nabi-nabi palsu di Betel. Kalau yang Nabi Elia, Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat apa? Saudara ingat ceritanya itu? Yang sampai disiramin begitu banyak ember, korban yang dipersembahkan itu tiba-tiba ada api datang menyambar, walaupun sudah dibasahin pun tetap amblas, saudara, dan kemudian hujan diturunkan. Di sini Elisa, saudara, pakai apa? Pakai 2 beruang padi. Jadi saudara, ini bukan sekedar Nabi Elisa itu tersinggung karena diejek. Karena kalau sampai tersinggung kemudian terus mengutuki, ya itu memang ya keterlaluan, saudara. Istilah orang Jawa bilang nggak pantas jadi nabi, gitu kan ya. Digoda gitu aja kok nggak terima. Ternyata bukan, saudara. Saya harap saudara mengerti di sini, ya. Untuk memahaminya kita memakai prinsip-prinsip tadi dan menemukan secara bertanggung jawab apa yang dimaksudkan dengan kisah ini. Jadi ini penting sekali, saudara. Kalau kita mau belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita tidak cukup hanya kita baca misalnya bahasa Indonesia saja. Syukur-syukur saudara bisa Mandarin, bisa Inggris. Saudara bandingkan itu kalau ada kesulitan. Nah, bagi kami yang memang belajar di sekolah teologi, itu kami diharuskan, saudara, untuk belajar bahasa asli. Saya dulu belajar bahasa Yunani 4 semester, bahasa Ibrani juga 4 semester. Sehingga apa? Diajar untuk tahu bahasa aslinya itu bagaimana, sehingga ketika mengajar itu bisa dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan prinsip ini, saudara, belakangan ini kita mendengar statement-statement misalnya yang menyatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu juga banyak kekerasan, full of violence. Ya. Betul enggak itu? Kalau Alkitab kita itu juga banyak sekali kekerasan. Nah, kita kembali prinsip tadi, saudara. Di Perjanjian Baru ada enggak kira-kira ajaran entah dari Tuhan Yesus ataupun dari para rasul untuk menghabisi musuh? Barang siapa yang menghina aku sebagai nabimu, sebagai rasulmu, apalagi menghina Yesusmu sebagai Tuhanmu, dihina, habisin mereka, serang mereka, hukum mereka. Ada enggak itu, saudara, di Perjanjian Baru? Tidak ada satu ayat pun, saudara, di Perjanjian Baru yang menganjurkan murid-murid Yesus untuk melakukan tindak kekerasan. Semua ayat yang berkaitan dengan violent tadi ada di mana, saudara? Perjanjian Lama. Memang ada, saudara, cukup banyak, tapi itu di Perjanjian Lama. Saudara, kembali ke prinsip tadi. Kekristenan itu berdasarkan PL atau pengajaran Yesus dan para rasul. Kita ini pengajarannya berdasarkan siapa? Tuhan Yesus dan para rasul atau Perjanjian Lama? Berdasarkan Yesus, berdasarkan pengajaran para rasul. Nah, kita memahami PL dari perspektif Perjanjian Baru. Nah, kalau kita tengok di Perjanjian Lama itu pun, saudara, ternyata ayat-ayat yang katanya violent itu sebetulnya hanya, saya tekankan, hanya ditujukan kepada orang Israel di zaman itu saja. Konteksnya apa? Kembali konteks sejarah, konteks budaya, konteks teologis. Waktu itu Allah sudah berjanji kepada Abraham
akan memberikan tanah perjanjian. Di mana itu? Kanaan. Tapi tanah Kanaan sudah ada bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Mereka tidak begitu saja mau menyerahkan, oh silakan ambil tanah kami. Mereka akan melawan itu, mempertahankan. Nah, disitulah peperangan itu terjadi. Dan itu juga rupanya Allah pakai sebagai alat penghukuman untuk bangsa-bangsa di Kanaan yang dari sejarah saudara bisa pelajari bagaimana kehidupan orang-orang di zaman itu mempersembahkan anaknya betul-betul dikorbankan pada dewa dewi mereka yang memang hidupnya penuh dengan berbagai dosa. Nah, saudara, itu berkaitan sekali lagi hanya untuk zaman itu, saudara. 3000 tahun yang lalu, orang Yahudi zaman modern pun tidak akan memakai ayat itu untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang. Jadi saudara lihat ya, itu konteksnya, saudara. Yang kedua yang ingin saya siarkan dari kisah tentang Nabi Elisa ini, saudara lihat, ketika Nabi Elisa diolok-olok, dia tidak melawan dengan kekuatannya sendiri, tapi dia minta Allah yang bertindak untuk dia. Saudara lihat di sini, berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka apa? Demi nama Tuhan. Dia serahkan penghakiman itu pada Tuhan. Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang mengambil sikap terhadap orang-orang itu. Dan ternyata Tuhan memang menghukum orang-orang itu. Dan prinsip inilah sebetulnya kita miliki selama 2000 tahun sejarah kekristenan. Kita diajarkan bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Saudara, dalam sejarah 2000 tahun ini, saudara, Alkitab kita ini sudah diolok-olok, orang merobek-robek, membakar. Dan di Indonesia saya lihat beberapa foto dikencingi, saudara, mana ada seperti itu. Tapi tidak ada gerakan. Wah, kitab suci kita dihina, serang orang itu. Tidak perlu, saudara. Tuhan kita tuh Tuhan yang besar, yang agung. Tidak perlu kita bela. Justru Tuhan yang menjadi pembela kita. Ketika Yesus yang bagi kita bukan sekedar nabi. Coba di Amerika ini, kadang saya sedih sudah nonton film, ceritanya bagus, tapi ada kata-kata yang nama Yesus itu dibuat mainan, ada orang maki-maki pakai nama Yesus. Itu mestinya saya bisa tersinggung karena Yesus bagi saya itu bukan sekedar nabi. Yesus itu Tuhan saya, Tuhan kita semua. Tapi kita tidak langsung marah, wah orang itu harus dibunuh, ditangkap karena menghina Tuhan kita. Tidak perlu, saudara, kita melakukan itu. Kenapa? Tuhan kita itu justru Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, yang justru menolong kita. Bukannya kita harus membela dia. Inilah, saudara, yang kita pelajari lewat kisah Nabi Elisa ini. Makanya, saudara, memang sepanjang tahun ini sudah diperkirakan 20 juta orang Kristen menjadi martir, disiksa, dipenjarakan, dan dibunuh. Tahun lalu, saudara, ternyata the worst year selama kalau tidak salah 3 tahun atau 5 tahun terakhir tadi saya baca, untuk jumlah orang Kristen yang dibunuh. 90.000 orang Kristen dibunuh. Tidak jarang mereka hidup diperkosa, disiksa. Karena memang Yesus sendiri, saudara, sudah lihat, dia memberikan dirinya
saudara. Saudara ingat waktu di Taman Getsemani, waktu serdadu Romawi datang, wah, si Petrus sok jagoan, sudah dia ambil pedangnya, salah satu serdadu namanya apa? Malkus, saudara. Dia kat itu telinganya. Yesus bilang, Petrus, tidak perlu itu. Kamu aku ini bisa ditangkap. Aku kalau mau tinggal diam, malaikat surgawi itu datang, mereka mati semua. Aku ini memang memberikan diriku, tidak perlu kamu itu pakai pedang sekali. Dimarahin saudara. Dan saudara lihat, hampir semua rasul mati, disiksa dan dibunuh, kecuali Rasul Yohanes yang mati tua. Itu pun sebetulnya Rasul Yohanes, saudara, tadinya itu sudah dibakar hidup-hidup, sudah dimasukkan ke minyak yang menyala-nyala, tapi hidup, saudara. Tuhan punya rencana supaya dia menulis apa? Kitab Wahyu, saudara. Yang lain-lain mati semua. Jadi saudara, kita mengandalkan Tuhan. Kalau toh memang Tuhan izinkan kita, karena iman kita kepada Kristus harus dihina, bahkan dipenjarakan dan dibunuh. Tuhan Yesus bilang, jangan takut pada orang yang hanya bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada yang bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa. Siapa itu? Tuhan. Artinya apa? Ya sudah. Tuhan Yesus ini sudah menubuatkan akan datang waktunya orang-orang menganiaya kamu, tapi orang yang menganiaya itu menyangka mereka sedang mengerjakan pekerjaan Allah mereka. Itu semua Tuhan Yesus sudah tuliskan. Jadi saudara, saya tidak tahu situasi kehidupan saudara saat ini. Mungkin ada teman, ada rekan yang menggosipkan, yang memfitnah, yang menceritakan yang tidak benar terhadap saudara. Jangan membalas. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Doakan mereka. Tuhan yang menjadi penolong. Tuhan yang menjadi defender kita. Tuhan yang menjadi hakim. Jangan kita membalas dengan emosi. Wah, itu kurang ajar begitu. Kalau kita diamkan, wah, jangan. Kalau begitu nanti kita, ya, seperti mereka. Hari Jumat kemarin Pak Bruce, saya ceritakan ya apa yang Pak Bruce sharekan mengenai itu. Aduh, bagi saya itu kisah-kisah yang betul-betul terjadi tapi menyedihkan begitu. Jadi ceritanya ini ada keluarga Armenia, saudara. Lebih dari 30 orang dalam keluarga itu Pak yang dibunuh oleh orang Syria, saudara. Mereka tadinya mengungsi ke Syria, tapi di sana malah dihabisi. Ada yang survive, saudara, satu keluarga, mamanya pesan, ingat ya, keluarga kita dibantai mereka, kamu ketemu orang Syria, bunuh mereka. Kakaknya, saudara, datang ke LA 80 tahun yang lalu, lempar bom molotov. Tidak ada korban, saudara, tapi itu sudah meledak di atap, saudara. Masuk penjara sampai mati di penjara. Adiknya yang sekarang ini sedang dilayani oleh Pak Bruce untuk persiapan probation, ternyata berhasil membunuh duta besar itu Pak ya, yang dibunuh di mobil itu sama konsulat Syria, sudah dihukum seumur hidup. Saudara, itu nasihat dari sang ibu yang menjerumuskan sang anak. Kemarahan dari sang ibu, memang pasti marah, bagaimana tidak marah, saudara. Tapi kalau mau mengikuti ajaran Yesus, jangan membalas. Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Saudara, honestly, saya pun bisa marah sampai menabrak saudara. Saya tidak bisa cerita secara detail. Tapi ketika saya tahu ceritanya seperti itu, ini bukan sekedar nabrak biasa, saudara. Tapi saya keterlaluan itu. Sudah melanggar lampu lalu lintas, menabrak, sampai begitu serius, masih ada tindakan kriminal lainnya yang membuat kondisi bis ini mungkin sampai segitu parah, saudara. Dan polisi saat ini tidak bertindak apa-apa. Orang itu masih lalu lalang, saudara, bebas. Padahal kalau kita melanggar lampu lalu lintas saja kena tiket kan. Orang ini bebas, saudara,
Tidak ada tindakan apa-apa dari kepolisian. Tapi ya kami hanya bisa, ya Tuhan. Malah saya bersyukur, Ivan akan doakan. Saya tahu waktu dia tahu itu hatinya aku sakit. Istri yang begitu dia cintai, saat ini boleh dikatakan tidak bisa apa-apa, saudara. Kalau sudah membaca posting Grace yang terakhir, dia pikir nanti besok ini sudah bisa put weight, saudara, untuk mulai persiapan berdiri. Ternyata masih untuk belajar berdiri saja butuh 6 bulan sampai setahun. Untuk bisa berjalan normal mungkin baru bisa 2 tahun. Jadi secara manusia saya bisa mengerti kalau Ivan itu sakit gitu, kamu membuat istriku seperti itu. Tapi dia kemudian disadarkan Tuhan, doakan. Sehingga malah sempat dia marah, dia nangis, saudara. Tapi setelah itu dia bangkit. Tidak ada sampai setengah hari. Dia kemudian dikuatkan Tuhan. Malah bisa doakan Tuhan. Kalau orang itu belum mengenal Engkau, dia belum tahu siapakah Yesus, selamatkan driver itu. Itu ajaran Tuhan, saudara. Bagi kita juga, kita memang secara manusia melihat banyak ketidakadilan di dunia ini, saudara. Kadang orang-orang benar, ya, itu belum tentu yang masuk penjara betul-betul bersalah, saudara. Banyak kasus yang sudah dipenjara 20 tahun, 30 tahun, bukan pelaku yang sesungguhnya. Yang pelaku pembunuhan sesungguhnya malah masih bebas. Well, itu di dunia seperti itu. Tapi kita serahkan pada Tuhan, saudara. Amin. Dialah our defender. Dialah penolong kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan yang kejahatan. Nah, pemerintah itu Tuhan pakai. Tapi namanya pemerintah juga tidak perfect. Harapan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa.